bersama Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu guru serta staf SD Negeri 009 Sadulur, hari ini kami minta waktunya Ibu Nurmalisa dan Ibu Ulan akan memberikan ilmunya, yaitu tentang pembelajaran mendalam apa yang mereka dapatkan dari pelatihan selama 5 hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sedikit yang membalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami berdua mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah memberikan waktu untuk kami untuk pemaparan apa yang kami sudah dapat selama 5 hari kemarin, ya. Ini bukan sifatnya mengajari Bapak Ibu, tapi kami mentransfer apa yang disampaikan dari tutor kami. Itu memang kewajiban kami untuk mentransfer ke sekolah sama rekan-rekan di sekolah. Silakan Ibu. Ini karena siang lumayan ya. Ada yang belum makan, ada yang ngantuk, ada yang segala macam. Siang itu banyak godaan. Oke, sebelum kita mulai, kata Bu Yuli kita request ice breaking. Boleh? Ya, kita coba dulu ice breaking. Ice breakingnya ini bisa juga Bapak Ibu terapkan di kelas sama anak-anak kita. Ice breakingnya berpasangan. Yes, berpasangan, terserah sama siapa. Berdua atau bertiga boleh, bergabung boleh. Masing-masing kita punya HP kan? Masing-masing kita punya HP. Masing-masing kita punya HP kan? Menurut Ibu, Bapak Ibu, dari nomor 1 sampai 31 mana yang menarik? 8. Kalau Penny. Yang mau 8? Yang mau 8 sudah dapat permintaan Bu Penny? Yang mau, kok ada yang mau ya? Oke, kita mulai ya, mau 8 atau 12? Oke, 8. Silakan buka HP-nya, tengok memori foto Bapak Ibu pada tanggal 8 Januari 2025. Pilih salah satu saja. Kalau nggak ada maju 1 hari. 8 Januari 2025. Pilih salah satu yang berkesan. Yang 2026 boleh? Belum. Mulai awalnya Tanggal 8 Januari 2025. Pilih salah satu. Nanti dengan temannya, ya. Dengan temannya bertukar pikiran, ceritakan. Kayak ini kegiatannya apa itu? Ceritakan sama teman yang berpasangan atau 3 orang tadi. Ayo. Yang boleh Bu, boleh. Ceritakan sama temannya. Nanti sama-sama ceritakan. Diingat ya, diingat apa yang dikatakan kawan. Sudah?
Sudah? Oke, kita coba ya. Sudah ingat? Sudah ingat cerita awalnya? Oke. Nah, ini caranya. Kita nyanyi. Gak apa-apa yang ini kali kamu. Kita nyanyi balonku ada 5 pada saat lirik meletus balon hijau. Dor berarti dialah nanti menyebutkan kenangan 8 Januari 2025 dari temannya tadi. Bisa? Bisa. Ini dilempar ya? Masing-masing siap? Siap? Bapak Ibu siap? Oke. Silakan ditangkap ya. Maju ke depan. Ya apa? Tanggal 9. Ya. Boleh. Ya. Yuk, kita nyanyi sama-sama yang dapat dong berarti dia menceritakan. Bu, ayo dalam 1, 2, ini yang melempar ya. 1, Murus, tangkap. Ya. Ini satu. Yuk, balonku ada 5. Tidak kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Yang dekat, Oke, Ibu, silakan Ibu ceritakan foto yang ditunjukkan sama Bu Sri tadi. Tanggal 8 Januari. Oke, iya. Tepuk tangan dulu bagi kita. Oke, terima kasih sama-sama Mas sudah partisipasinya. Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Nah, pola pikir kita ini ada 2, bukan ada ya, tapi ada 2 jenis pola pikir, yaitu pola pikir tetap atau yang disingkat PPT, itu yang pola pikir yang terkunci, dan pola pikir bertumbuh. Apa ya bedanya PPT dan PPB? Nah, kita ada di mana nih? Harusnya kita PPB ya. Bedanya PPT dan PPB, kita ambil area kuncinya ada 5 ini. Seperti tantangan. Kalau pola pikirnya tetap, dia akan menghindar agar dia itu terlihat cerdas. Kalau ketemu nih tantangan, dia akan menghindar dan kelihatan terlihat cerdas. Sedangkan kalau pola pikir berubah, itu diterima, tantangan itu kita terima sebab dijadikan sebagai sarana belajar kita. Itu PPB. Selanjutnya, bagian hambatannya. Kalau pola pikir orang yang tetap, itu menyerah dengan cepat. Udahlah, nggak salah, dikerjakan, gitu kan? Itu hambatan bagi ada kesempatan. Itu untuk pola pikir tetap. Sedangkan untuk pola pikir berubah, dengan hambatan itu dia bertahan dan terus mencari apa solusinya. Itu kalau kita pola pikir kita berubah. Terus untuk usaha, kalau orang PPT itu menganggap itu bahwa usaha itu bazir, ngapain kerjanya? Itu ya. Sebab orang cerdas seharusnya tidak perlu kerja keras, itu orang PPT. Kalau PPB itu usaha itu tetap dilakukan sekeras mungkin, sebab mungkin itu salah satunya cara sukses. Selanjutnya untuk kritik, nah ya tidak hanya kita, anak-anak juga begitu.
selanjutnya. Pernah nggak terjadi seperti ini? Gurunya nggak ada. Saya juga pernah. Ya, iya, ditinggalkan tugas karena sesuatu hal mungkin kita ada mendadak, ada tujuan, ada keperluan, ya. Pernah, saya pun juga pernah merasakan itu. Nah, apa itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan yang memuliakan dan ada menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan memuliakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olah raga, ya, secara holistik dan terpadu. Oke. Nah, kalau kerangka ini kemarin sudah Ibu Kepala Sekolah terangkan, ya. Makin kita paham dengan segala kerangka ini, makin kita ingat, itu makin paham kita tentang pembelajaran mendalam. Ini ada jargonnya, ya. Bu Bulan, bisa jargonnya? Oke, ini jargonnya untuk pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Bisa Bapak Ibu? Ya, coba ya semua. 1, 2, 3. Pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Nah, itu jargon, ya. Jargon dari ilmu. Oke, boleh lah. Nah, yang ini tidak panjang lebar saya sebut, ya. Dan ini sebenarnya yang namanya pembelajaran mendalam itu tidak perlu kita baku, harus mengikuti. Kalau dulu namanya kita sintak-sintak, ya. Nah, iya. Langkah-langkah itu harus sesuai sama-sama. Ini boleh seperti mana tadi ya, merefleksi, mengaplikasi, merefleksi, memahami. Itu boleh aturannya, boleh dipilih-pilih. Apakah anak harus mengaplikasikan dulu, baru memahami, terus merefleksi? Nah, itu boleh. Itu kan lihat ada panahnya. Karena itu tidak baku untuk urutannya. Urutnya harus nih, anaknya harus memahami dulu, baru aplikasi, baru refleksi. Refleksi itu tidak harus di akhir pembelajaran. Bisa di tengah pembelajaran, bisa di awal pembelajaran. Itu. Nah, silakan Bu. Nah, ini yang kami dapat. Ya, ada 8, 3, 3, 4, 4, 2, 2. Itu harus kita ingat sebagai seorang pendidik, ya, untuk murid kita. Ya, Bapak Ibu, bukan yang saya mengajari, tapi ini dari sumber tutor bilang diharapkan untuk administrasi sekarang peserta didik diganti murid, ya. Peserta didik, bagaimana saya udah semuanya tercover peserta didik. Kalau dia masih murid itu bisa kita replace, kan? Nah, ganti jadi murid. Nah, 8, 3, 3, 4, 4, 2, 2. Apakah itu, Bu? Oke. Oke, ini saya pindah ke Bu Bulan. Silakan Bu Bulan. Baiklah, saya akan melanjutkan memahami 8 dimensi profil lulusan. 8 itu adalah iman dan takwa pada Tuhan. Yang artinya dimensi iman dan takwa adalah sikap percaya, taat dan menjalankan ajaran agama dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, penalaran kritis adalah kemampuan menganalisis informasi secara objektif, logis, dan membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga, kolaborasi adalah menerapkan kemampuan kerjasama, berbagai tanggung jawab, dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, kesehatan menekankan pentingnya menjaga kebersihan, pola makan, dan gaya hidup sehat setiap hari. Yang kelima, kewarganegaraan menekankan tanggung jawab, partisipasi aktif, dan cinta terhadap bangsa serta
negara Indonesia. Yang keenam, kreativitas. Dimensi kreativitas mendorong siswa untuk menghasilkan gagasan, karya, atau solusi baru secara Yang kelima, kemandirian. Kemampuan siswa mengatur diri, bertanggung jawab, dan mengambil keputusan tanpa tergantung pada orang. Yang terakhir, komunikasi adalah kemampuan menyampaikan gagasan dengan jelas, sopan, efektif, serta mendengarkan pendapat orang lain. Jadi ini pemahaman untuk 8 dimensi profil kelulusan. Selanjutnya tadi 8, kodenya kan 8334422. Nah ini yang masuk yang kedua, 3-nya prinsip PN adalah prinsip pembelajaran mendalam, ada kesadaran, bermakna, menggembirakan, yang disampaikan oleh Bu Lisa tadi. Nah, berkesadaran itu adalah pembelajaran melibatkan kesadaran penuh secara mental, emosional, dan fisik agar murid terhubung secara utuh dengan pengalaman belajar. Bermakna, murid memahami materi dengan mengaitkan pengetahuan baru pada pengalaman atau pengetahuan sebelumnya, sehingga tercipta pemahaman yang mendalam. Mengembirakan, proses belajar dirancang menyenangkan dan menantang, membangkitkan rasa ingin tahu, semangat, dan motivasi belajar secara aktif. Jadi kita di kelas itu harus ada supaya anak itu ada inspirasi dengan bisa membuat bermain, ya, berkolaborasi bersama anak-anak dengan adanya supaya anak ini tidak ngantuk, tidak takut untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi inilah yang kita lakukan sebagai guru, ya, Bapak Ibu. Ini pengalaman belajar yang termasuk pembelajaran mendalam yang tadi ada berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Dalam pengalaman belajar kita itu ada 3 lagi, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Memahami itu adalah tahap awal peserta didik melibatkan konstruksi pengetahuan untuk memahami konsep dari berbagai sumber. Pengetahuan di PES ini mencakup pengetahuan esensial, aplikatif, serta nilai dan karakter. Yang mengaplikasi adalah pengalaman belajar, menunjukkan bagaimana peserta didik mengaplikasikan pengetahuan secara kontekstual yang diperoleh melalui pendalaman pengetahuan. Yang ketiga itu merefleksi, proses di mana peserta didik mengevaluasi dan bermakna tindakan nyata yang telah dilakukan melibatkan regulasi diri termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi cara belajar mandiri. Pembelajaran mendalam, kerangka pembelajaran. Nah itu ada 4, tadi baru 8, 3, berarti 4. Dan ada pertama praktik pedagogis. Pertama itu strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. 2. Kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran itu membentuk hubungan yang dinamis
Lingkungan pembelajaran menekankan integritas antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Yang keempat, pemanfaatan digital. Pemanfaatan teknologi digital juga memegang peran penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Ini kemudian keempat, 4O. Ada olah pikir, olah rasa, olah hati, olahraga. Ini kita masuk asesmen 2 yang poinnya ada formatif dan sumatif. Baik, saya akan lanjutkan sama Bu Lisa. Bisa itu bisa. Oh. Mohon maaf nih, kalau bisa 20 jari saya mohon maaf. Kalau cuma baca saya pikir, sebelum kita bisa baca nih. Kita nampak tulisan itu. Yang kami mau nih harusnya untuk ini bisa sampaikan yang di dalam ini tapi secara poin-poin pentingnya. Itu yang kita terapkan kan. Sambil bisa jalankan poin tadi. Oke, terima kasih Pak Dedi atas usulannya. Iya, nanti kami akan berikan contoh. Itu apa sih? Papan 3, 3, 4, 4, 2, 2. Apa itu dari tadi? Bingung gitu ya? Makanya kami menjelaskan dulu dari awal, baru nanti seperti ini perencanaan, penyusunan perencanaannya, gitu ya. Iya Pak, tahu Pak, kami lebih lelah lagi rumah kami. Oke, untuk asesmen, tadi kan ada dua. Asesmen itu ada dua. Yang kita tahu ada asesmen formatif dan asesmen sumatif, ya. Bentar kami jelaskan dulu ya Pak Dedi, maaf. Nah, asesmen formatif itu ada dua lagi. Nah, tadi dua. Sekarang asesmen formatifnya ada as learning, ada for learning. Seperti apa sih as learning dalam pembelajaran di kelas? Yaitu penilaian yang kita libatkan murid secara aktif digunakan sebagai refleksi belajar. Artinya menilai diri atau penilaian dari teman sejawat. Untuk for learning, ada lagi asesmen for learning. Nah, asesmen for learning ini tujuannya untuk perbaikan proses pembelajaran, kayak peta konsep, umpan balik, formatif, observasi, umpan balik formatif ya. Itu dan untuk kita, ya, umumnya gitu, untuk kita. Lanjut Bu. Nah, apa sih peran guru? Yang pertama itu kita memang menyusun pembelajaran. Kalau di sini itu perencanaan pembelajaran kita susun, kan? Dari awal, menyusun pembelajaran kontekstual dan kolaboratif. Yang kedua, jadi pendamping murid. Nah, motivator, evaluator dalam proses berpikir kritis dan reflektif. Dan yang ketiga, menumbuhkan lingkungan belajar yang inspiratif dan aman. Oke, silakan. Nah, tujuannya untuk masa depan yang berkualitas. Karena kita ini berbeda, anak kita ini sekarang berbeda dengan zaman kita. Makanya saya pun pernah ngomong, bedanya kita dengan anak zaman kita dulu sekolah dan zaman anak sekarang. Nah, inilah tujuannya pembelajaran mendalam ini, yaitu menguatkan karakter, meningkatkan kompetensi, membentuk lulusan berdaya saing global dan berakar pada nilai luhur. Nah, inilah ya, ini yang ditunggu-tunggu ya. Mana nih? 8, 3, 3, 4, 2. Nah, kita susun RPP, susun perencanaan pembelajaran mendalam untuk SD yang ada 4 ini: identifikasi, desain, pengalaman, asesmen. Ini sudah ada saya buat.
Pengetahuan awal yang saya buat itu adalah dari pemahaman dasar anak tentang panca indera dari kelas sebelumnya. Mungkin Anda sudah tahu ya, panca indera kita itu apa saja. Nah, ini fokus ke mata pembelajarannya ya. Nah, bahwa mata digunakan untuk melihat dan telinga untuk mendengar dan seterusnya. Lanjut Bu. Ada minat anak itu seperti apa? Kita harus tahu dulu identifikasi siswa murid kita dulu. Minatnya mungkin anak kita tuh lebih tertarik dengan kegiatan praktis, ya, praktik, gitu kan, eksperimen sederhana, ya, daripada duduk-duduk aja mencatat, menulis, gitu kan, dia pengen eksperimen. Terus ada permainan di dalamnya, yang tentunya ada hubungan dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Itu minatnya. Selanjutnya, apa aja sih kebutuhan belajarnya? Yaitu kita harus membutuhkan pembelajaran yang konkret, berbasis pengalaman, terus aktivitas, melakukan percobaan, model sederhana. Nah itu ada. Bu, bagaimana saya mau ngambil kata-kata itu? Banyak kata-kata itu kita dapat. Sekarang udah keren ya. Apa yang kita butuhkan kita bisa tanya sama siapa? Sama ChatGPT, sama apalagi Gemini AI, sama Meta. Nah, yang kita kenal di WA itu, apa yang ibu tanyakan, bapak tanyakan, ibu terjawab oleh sama mereka. Tapi jangan berketergantungan dengan itu. Nah, materi pelajarannya apa? Yaitu tentang proses melihat. Ada kaitannya dengan pelajaran sebelumnya yang tentang cahaya, terus benda dan fungsi organ mata. Dan seterusnya itu tidak informasi yang dilakukan oleh bapak. Nah, ini yang tadi masuk berapa? Apakah masuk semua? Dari awal pembelajaran sampai akhir kita tengok mana sih yang masuk profil rumusannya. Beriman bertakwa tentu. Pada saat awal mulai belajar kita berdoa, itu sudah masuk profil rumusan. Terus masalah keluargaan udah masuk, yaitu nanti pada saat anak berdiskusi, ada kegiatan diskusi ya, dia menghargai temannya, walaupun dia temannya itu berbeda agama, berbeda suku. Kalau di Vietnam itu pernikahan global ya, yang keluargaan. Nah, selanjutnya adalah penalaran kritis. Nah, di dalam nanti pembelajaran ada anak yang kritis dalam menjawab tanpa kita yang nanti menyajikan materinya. Tuh, lanjut yang saya ambil kolaborasi. Kolaborasi itu apa di mana? Ya, berkelompoknya tadi, berdiskusinya tadi, dia kolaborasi. Apakah hanya itu saja? Tidak, sama gurunya juga bisa berkolaborasi. Kemandirian. Nah, kemandirian itu mana? Nanti dia melaksanakan tugas ataupun asesmen yang kita berikan, asesmen individual. Nah, itu kemandirian. Selanjutnya komunikasi. Jelas ya, kita gunakan komunikasi. Selanjutnya sebenarnya kesehatan masuk juga ya, karena di situ ada gangguan mata ya. Selanjutnya Bu, oke. Nah, bagaimana desain pembelajarannya? Tadi ya desain pembelajaran. Nah, kita memang tetap yang kalau RPP zaman dulu apa namanya pertama KD ya. Nah, CP-nya kita tuangkan. CP yang kita pelajari yang ada di fase kita tuangkan. Kalau ternyata, kalau saya lihat ya,
4 kerangka, gitu. 4 kerangka. Nah, kita masukkan. Nah, tadi, ya, praktek pedagogisnya kontekstual, berbasis permainan dengan pendekatan berpusat pada murid. Nah, mitra itu penting. Bukan berarti kita susah-susah cari orang luar. Mitra itu bisa dengan siapa? Bisa murid sama guru. Nanti kita pun guru sama orang tua. Itu adalah mitra. Jadi perlu ada kemitraan dalam pembelajaran kita. Selanjutnya, lingkungan pembelajaran kita nanti seperti apa? Ada ruang kelas yang ditata untuk memungkinkan kerja kelompok. Saya ada permainan, hanya menggunakan box menentukan benda dengan mata tertutup sesuai dengan pelajaran. Ya, mereka suruh kita ambil benda itu dan rasakan, sebut apa nama benda itu. Dan media pembelajaran berupa book creator. Nah, ini yang pelatihan kedua saya, book creator. Saya masukkan di situ. Lanjut Bu. Nah, dalam pembelajaran di kelas yang namanya pemanfaatan digital, apa ya? Wajib atau harus ya Bu? Harus ya, harus ada. Iya. Pakai infocus. Pakai lagi, pakai speaker ataupun enggak bisa. Iya, internet kita menggunakan speaker dengan internet kita juga dengarkan saja bisa. Itu sudah pemanfaatan digital. Ya. Selanjutnya book creator, video pembelajaran. Ya, hendaknya adalah video pembelajaran. Nah, inilah yang saya buat kegiatan pembelajaran. Untuk awal, seperti biasa ya, mengucapkan salam, bertanya kabar, cek kehadiran murid, mengajak murid berdoa, menyanyikan lagu nasional, itu sudah biasa dilakukan ya. Terus mengajak murid untuk melakukan permainan tebak benda. Nah, ini termasuk tadi menggembirakan anak, ya. Bukan berarti menggembirakan itu main-main aja, tidak. Tapi ada unsur pembelajarannya dengan cara melakukan tebak benda, di mana murid dengan mata tertutup diminta untuk memasukkan tangan pada box yang disediakan dan menebak benda apa yang dipegang. Ya, itu nanti mereka merasa antusias ya. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik, harus ada. Ya, selain pemantiknya, yang kedua pembelajaran kita tadi. Apa saja yang harus dilakukan agar mata kita tetap sehat? Nah, nanti sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya. Lanjut, guru melakukan persepsi dengan menanyakan pengalaman murid tentang mata pelajaran sebelumnya, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Ada keterkaitannya pembelajarannya. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan. Nah, tadi yang 3 tadi kita sampaikan karena tujuan pembelajaran kita ini ya, nah, harus sampai, harus selesai. Ya. Tapi kalau terlalu banyak kali akan selesai. Ambil saja 2 atau 3. Ya. Selanjutnya di kegiatan inti. Kegiatan inti ada eksplorasi. Di kegiatan inti itulah dicampur bermakna dan menggembirakan. Seperti apa? Guru memantik diskusi. Indra apa yang tadi kalian gunakan? Indra apa yang tidak bisa digunakan saat mata ditutup? Mengapa demikian? Misalnya kan ya diskusi. Terus menyajikan media pembelajaran berupa book creator yang di dalamnya terdapat video pembelajaran. Selanjutnya
mengerti, bukan menjelaskan. Nah, bagian-bagian mata ini kornea adalah ini. Merasakan textbook tidak. Saya juga pernah, Bu, saya ingin berubah. Ya. Nah, terus ada yang masih mengingat bagian mata dan fungsinya sesuai video yang disajikan. Nah, itu. Ini Bu. Apa saja? Oke, itu pertanyaannya. Terus setelah tadi kita diskusi kelompok kecil, murid kita bagi dalam 4 kelompok. Di situ kelompok 1 sampai 4 kita sajikan masing-masing, tidak semua materi. Jadi per subbab dia diminta untuk mencari bagian-bagian mata luar dan fungsinya. Kelompok 2 mensajikan bagian mata dalam dan fungsinya. Dan seterusnya, bisa dengan peta konsep, bisa dalam bentuk kesimpulan, terserah. Ya, itu hasil ekspresinya. Terus demonstrasi, yaitu berupa simulasi ini. Seperti apa? Tentu anak ini tahunya cuma teks atau yang dia lihat, proses melihat tadi seperti apa sih? Nah, kita coba simulasi ini. Kita panggil anak 1, kita bawa center, ya. Kita letakkan cahaya center itu ke mata itu. Dan kita terangkan, ini loh proses melihat itu dari mana ke mana ke mana. Oke. Selanjutnya, guru menjelaskan prosesnya, murid mengamati dan menyimak dan sesama. Selanjutnya, presentasi dan refleksi. Setelah mereka diskusi tadi, kita anak-anak satu kelompok untuk berpresentasikan hasil diskusi ini. Nanti ditanggapi sama teman-temannya. Lanjut, memfasilitasi refleksi. Kita tanya, apa coba 3 hal baru yang kamu dapat pembelajaran ini? Tentu ada banyak tadi hal-hal baru yang dia dapat. Kita akan untuk menjawab. Tentu mereka harus semangat. Selanjutnya, bagian mana yang paling kalian suka dalam setiap proses awal sampai akhir? Bagian mana yang dia suka? Itu termasuk refleksi, kan? Terus ada nggak bagian yang tidak dia suka? Itu bisa jadikan umpan balik buat kita. Selanjutnya, bagaimana cara kita menjaga kesehatan mata kita menggunakan bahasa dia boleh. Tidak bagus menggunakan bahasa buku. Selanjutnya Bu. Oke, nah untuk penutup, nah ini berkesedaran bermakna. Murid menyimpulkan pembelajaran bersama guru muridnya minta, ya, begitu ya. Selanjutnya, guru memberikan umpan balik dan pujian. Pujian itulah yang termasuk memuliakan anak. Ya, kita memberikan bintang, kita memberikan aplaus bagi anak yang mau menjawab. Kita memberikan apa lagi ya? Sebuah penghargaan buat dia. Itu sama dengan memuliakan anak kita. Selanjutnya, guru menyampaikan, besok kita belajar tentang ini. Jadi anak melakukan persiapan di rumahnya. Terus guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Nah, untuk asesmen pembelajaran itu ada buat asesmen awal, formatif, berdiskusi, membuat peta konsep, asesmen sumatif. Nah, yang tadi sebenarnya ada satu lagi, asesmen sumatif itu ada of learning, ya Bu. Of learning itulah yang soal tertulis sumatif per bab atau per materi. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku itu termasuk of learning. Bisa. Ya, Bu. Oke, nah ini sudah cukup. Alhamdulillah. Nah, inilah setelah itu kita refleksi diri kita, refleksi murid kita. Apakah semua murid itu dapat mencapai tujuan pembelajaran? Kita tengok melekat tidak. Jadi pembelajaran itu yang kita sampaikan melekat ke anak sampai dia bawa pulang. Ya, itu namanya bermakna bagi anak. Selanjutnya,
Itu referensi kita. Selanjutnya untuk murid. Nah, kegiatan pembelajaran mana yang berhasil melibatkan murid? Kita kaji lagi setelah pembelajaran itu. Nah, sampai di situ pemaparan kami, penjelasan kami. Jika ada yang mau bertanya, boleh silakan. Atau yang kurang paham, boleh. Memang kalau bertanya dia tidak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bu Alisa sama Bu Ulan pemaparannya dengan rinci dan jelas. Yang pertama, Bu Lisa sedikit tambahan. Ini kan tadi keterkaitan lintas studinya dengan BJOK. Berarti kemitraannya alangkah baiknya guru BJOK juga ikut sertakan. Tambahan yang pertama. Dan untuk yang kedua, mudah-mudahan ini yang terbaru ya Bu, karena sebelum ini Imam pernah mendapatkan pemaparan seperti ini, karena yang asesmen yang for learning, asesmen by learning, sama off learning itu sudah tidak lagi dipakai, itu yang memang benar. Tapi tadi dijelaskan itu dipakai lagi. Nah, itulah memang tahu mana yang betul. Yang memang benar kemarin itu tidak boleh lagi menggunakan asesmen yang for learning, as learning, sama off learning itu, karena kita memang untuk pembelajaran itu soalnya sesuaikan dengan pembelajaran kita aja. Dari penjelasan Bu Alisa itu kembali dipakai. Terima kasihnya. Biar bisa diterapkan kembali yang 3 asesmen tadi di dalam merancang pembelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian. Oh, oke. Udah hampir 2 tahun ini jujur aja Bapak Ibu, saya nggak pernah bikin RPP karena saya yang mau didik itu modelnya kayak mana, kecuali pas observasi. Tapi semenjak jadi kebijakan ini, kalau nggak mau sama sekali saya harus bikin. Dan untungnya kami dapat ketua KKG yang lumayan aktif, jadi saya dapatlah RPP ini. Dan sepertinya ini di awal salah, kalau yang masuk dari Bu Alisa judulnya RPP, kalau di sini modul ajar PJOK pendekatan deep learning. Oke. Kalau yang dari untuk saya jelaskan sama yang punya ini, sepertinya sama. Pertanyaan saya sederhana aja, bukan Bu Alisa. Waktunya itu tadi tak ada Bu Alisa jabarkan. Membuka itu berapa menit, ini berapa menit, ini berapa menit. Nah, bisa nggak Ibu Alisa jelaskan waktu itu pembukaan itu segini loh waktunya, inti itu segini, penutup segini. Selama terutama bidang studi itu, karena 1 kali belajar itu 4 jam. Nah, berapa banyak waktu dari apa yang pembukaan, gerakan itu dijalankan sampai penutup. Terima kasih Bu Alisa. Saya mau mengabarkan untuk Bu Meza. Terima kasih Bu Meza. Itulah kadang kita nggak tahu mana bakunya, karena ini kami dari pembelajaran pelatihan yang hari itu si Ibu menyampaikan seperti itu ya Bu. Kami mendengar dan harus menerapkan bahwa Bapak Ibu kalau mau lebih mengerti dengan pembelajaran mendalam, Bapak Ibu harus tahu namanya 8334422 sampai 22. Nah, itulah sampai ke materi akhir pun masih terpakai dengan 22 itu. Jadi kalau menurut saya asesmen learning dan learning itu sebenarnya membantu kita juga, ya, untuk menilai penilaian diri dari anak, penilaian diri anak dan penilaian diri kita. Penting juga asesmen tadi. Kalau saya pahami, kalau saya tuang,
Belum tahu. Ini hanya para ahli-ahli saja yang menyajikannya. Kita tinggal memodifikasi sesuai keadaan sekolah kita seperti apa kita gunakan. Dokumennya. Terus selanjutnya untuk Pak Dedi. Oke. Ya, mungkin itulah tadi informasi itu bercabang-cabang. Ya, untuk kami yang kami dapat, memang dikatakan bulan ya bahwa modul ajar diganti dengan RPP, kembali lagi ke zaman sebelumnya, ya digunakan lagi istilah RPP. Dan sebenarnya kegiatan pembelajaran ini sudah pernah kita lakukan di kelas tanpa kita sadari, ya, tapi tinggal dipoles saja. Selanjutnya untuk waktu, Pak, ini saya buat RPP kerja saya satu malam, baru ya. Oke, nih kegiatan awal itu saya perkirakan 20 menit. Karena apa? Karena di situ ada permainan tebak benda. Kita lebih kita ini makan bingung ya anak-anak nih. Terus ini ada aturan bakunya. Nggak ada. Kalau mau 10 menit boleh. Itu sesuai dengan Ini setengah jam. 30 menit. Apa ya? Apa ya? 30 menit. Intinya 90 menit. 20 menit. Satu hari pembelajaran berapa? 4 jam. 4 jam pelajaran. Apakah aturannya sama seperti ini atau ada aturan bakunya? Oh, Ini loh, enggak. bukan? Ini Tapi minimal ya kalau sudah kita lakukan ya, paling sedikit itu adalah 10 menit paling sedikit. Tuh. Kalau seandainya merasa awal pembelajaran itu terpakai sampai 30 menit, alangkah habis waktu di situ aja kan. Lebih baik kita masukkan ke dalam inti. Inti itu adalah nanti ada asesmennya, lama kita nunggu kan, juga selesai. Ada diskusinya, lama di situ. Jadi kita targetkanlah. Bapak kan bisa memperkirakan biasanya nih, kalau di awal itu berapa menit butuhnya. Kalau menurut saya sih nggak sampai lah 30 menit. Kalau menurut saya. kalau 30 menit kayaknya udah masuk akal lah. Kenapa? Ya. Ada 5 kegiatan. Apa saja Pak? Yang pertama, pembukaan dan salam. Ya, Yang kedua, ice breaking dan main kelompok mat. oke. Ketiga, pertanyaan romantik. Oke. Empat, ini yang pertanyaan saya lupa juga nih. Apakah masih ada kebiasaan anak Indonesia hebat? Karena sekarang setambah juga tanya. Yang terakhir, penyampaian di dunia pembelajaran. Oke, kalau tujuan kebiasaan itu masih dalam bentuk apa ya? Sedikit bisa juga ya? Dalam bentuk ini atau Bapak menemukan atau menci ya? Betul, saya bacakan aja. Oh, lebih simpel lagi. Ya, masuk ke ice breaking dari mereka itu apa ya? Tidak menghabiskan waktu di situ. Ya, oke. Nah di situ saya tahukan itu sebenarnya minimal 10 menit atau 15 menit, ya. Oke, tuh. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Bu Yuli. Terima kasih Bu Lisa, izin bertanya ya. Ini tadi yang kolaboratif itu dengan guru, misalnya kan guru PJK gitu kan di bagian saya. Oh ya, itu kemitraan. Itu di mana gitu kita lakukan dan seperti apa bentuknya gitu? Apakah tetap terpisah atau EPT-nya bagaimana gitu Bu Lisa? Ini kan saya kurang mengerti. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yuli. Mantap jawabannya. Untuk kemitraan, kalau menurut saya ya, pemahaman saya, untuk kemitraan, mungkin dalam pembelajaran ini kita perlu penguatan. Kalaupun kita usahakan datangkan pada pembelajaran itu, tolong Pak jelaskan apa saja gangguan mata yang Bapak ketahui. Mungkin mereka lebih mendengar gitu, selain teori yang kita berikan gitu.
itulah tadi fungsinya pembelajaran kokurikuler tadi. Karena kan di kokurikuler itu kan pembelajaran yang melibatkan beberapa bidang studi. Kemudian di dalam kelas kita kan ada dalam kegiatan mendatangkan ahli. Misalnya ada orang tua murid yang dokter. Kalau mereka berkesempatan, kalau bisa didatangkan orang tua. Tapi kalau misalnya tidak ada, kita bisa kaitkan dengan guru olahraga. Nanti disampaikan, nah nanti pada saat karena kan waktu di pembelajaran olahraga ada ya Pak Dedi ya, yang menjaga kesehatan organ tubuh. Masih ada nggak materi itu? Nah nanti kita bisa sampaikan. Nanti ini kamu bisa pelajari di dalam pembelajaran PJOK yang akan disampaikan oleh Pak Dedi atau Bu Elgiza mengenai materi ini. Boleh seperti itu, atau boleh mendatangkan Pak Dedinya langsung ke dalam pembelajaran. Kalau misalnya Pak Dedi tidak mau, ya sudah itu aja, sampaikan kepada anak. Ini nanti kita pelajari di jam pelajaran olahraga. Oke. Saya terima kasih. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, mau PBT atau PBB? PBB apa coba? Oh, PBB ya. Apa? Oke, benar sekali. Nah, ya. Jadi kalau sudah tahu seperti ini, seperti karena ribet lah ya buat PPP-nya, nanti insya Allah mudah. Kita saling kerjasama, kita saling bantu. Kalau tidak tahu, tanya sama yang tahu. Saya pun tak tahu, saya tanya sama teman saya, rekan saya. Gitu, ya. Saling membantu. Nah, dengar, katanya itu mau mengaktifkan komplain kita. Nah, itulah dari situlah nanti kita akan berkolaborasi bersama-sama. Terpaksa ataupun pertingkatan anak kelas, kita coba untuk mengulik pembuatan RPP-nya atau pembuatan semuanya, boleh ya. Oke, terima kasih, sangat terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya yang sudah mendengarkan paparan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Yang lebih sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.